Ya, Pak Pemirsa, kali ini kita masuk kepada sesi yang sedikit berat, tetapi sebetulnya tidak begitu berat ya, yaitu tentang hukum pidana. Kita sering sekali mendengar hukum pidana, kita sering mendengar ada orang dipidana, kita juga sering mendengar ada pemidanaan. Sebenarnya apa sih sebenarnya hukum pidana ini? Apakah hukum pidana ini sebenarnya sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang membuat orang takut, atau sesuatu yang membuat kita menjadi was-was? Hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita ya. Sejak zaman bumi ini didirikan sudah ada hukum pidana. Peristiwa pidana pertama kali terjadi itu adalah peristiwa pembunuhan. Ya, di dalam agama Islam, agama Kristen cukup dikenal peristiwa pembunuhan ini. Nah, sebenarnya secara akademik hukum pidana itu apa? Hukum pidana sebenarnya secara konseptual dia memiliki dua elemen besar. Elemen pertama apa yang disebut dengan perbuatan. Elemen kedua disebut dengan kesalahan. Tanpa adanya dua elemen ini, maka tidak bisa seseorang dikatakan melakukan perbuatan pidana yang bisa dipidana. Perbuatan diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu apa? Perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana. Jadi apabila seseorang mencocoki perbuatannya dengan rumusan hukum pidana, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum tidak akan mungkin ada tanpa adanya rumusan yang ada diatur di dalam hukum pidana. Itu elemen pertama, jadi adanya perbuatan. Elemen kedua disebut dengan kesalahan. Jadi kalau hanya ada perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau hukum pidana lainnya, maka belum cukup kalau perbuatan itu saja ada. Ada satu elemen lagi. Sebelum seseorang bisa dipidana, apa itu? Kesalahan. Jadi kesalahan pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jadi kesalahan ini pun sebenarnya agak sedikit rumit ya. Karena kesalahan, di dalam elemen kesalahan ada di dalamnya kesengajaan, ada di dalamnya kealfaan ya. Jadi ada seseorang melakukan perbuatan pidana tetapi dia sengaja. Ya, misalnya merencanakan sebuah pencurian, direncanakan, wah itu jelas itu. Jadi sudah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian dan ada yang direncanakan, ada sesuatu perencanaan. Perencanaan itulah elemen yang disebut dengan kesalahan. Jadi simpulannya atau sebagai konsep dasar untuk dapat dikatakan sebuah perbuatan pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum dan adanya kesalahan. Sehingga kedua elemen ini digabung menjadi orang tersebut dapat dipidana. Hukum pidana Indonesia sebetulnya sangat dipengaruhi oleh hukum pidana yang berlaku di Eropa kontinental. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa pada saat sekarang di Indonesia juga sudah mulai berkembang pemikiran-pemikiran yang berasal dari dunia common law, yaitu dari lingkungan yang berbahasa Inggris. Jadi dari Inggris dan dari Amerika serta dari Australia. Nah, tentu itu harus dipertimbangkan sejauh mana itu bisa diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang mau kita kembangkan, yaitu sistem hukum yang dilandaskan pada Pancasila. Iya, setelah kita belajar memahami tentang konseptualisasi yang dikatakan sebagai perbuatan pidana, yang ada elemen perbuatan dan ada elemen kesalahan, maka bagian berikutnya yang paling penting juga kita pahamin, apa-apa saja sih yang ada atau yang dibahas di dalam hukum pidana itu. Nah, hukum pidana ternyata membahas banyak persoalan, ya, banyak hal, ya, banyak hal yang ada di dalam hukum pidana itu dipelajari di dalam hukum pidana. Apa saja itu? Pertama, kita belajar tentang apa yang disebut dengan perbuatan
pidana. Ya. Yang kedua, ada lagi yang disebut dengan membantu melakukan perbuatan pidana atau disebut dengan ajaran pembantuan. Ada juga tentang ajaran penyertaan, ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana. Kemudian ada juga apa yang disebut dengan perbarengan. Ya, perbarengan itu ya seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana. Kemudian juga di dalam hukum pidana kita juga mempelajari tentang percobaan melakukan pidana. Apakah percobaan melakukan perbuatan pidana itu bisa dipidana atau tidak sih? Padahal kita belum mewujudkan perbuatan pidana tersebut, tapi masih merencanakan, belum diwujudkan. Apakah itu bisa dipidana atau tidak? Kemudian di dalam hukum pidana kita juga belajar tentang alasan-alasan apa yang bisa meringankan hukuman bagi seseorang. Alasan-alasan apa yang bisa menghapuskan pidana pada seseorang. Jadi inilah sebuah rangkaian peristiwa yang diajarkan di dalam hukum pidana. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang ikut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam ajaran turut serta, ini disebut juga dengan perbuatan jamak ya. Artinya perbuatan jamak itu ada beberapa orang melakukan atau mewujudkan satu perbuatan pidana. Di situ ada pelaku utama, di situ ada orang yang membantu melakukan, di situ ada juga orang yang menganjurkan melakukan. Apa bedanya? Apa bedanya antara pelaku utama, membantu melakukan perbuatan pidana, menganjurkan melakukan perbuatan pidana? Sebagai contoh yang sederhana, kasus Antasari ya. Antasari mungkin Anda sudah kenal, beliau adalah ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau dipidana seumur hidup ya oleh Mahkamah Agung karena keputusannya sudah berkekuatan tetap. Hukumannya adalah seumur hidup. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tidak mewujudkan sebuah pembunuhan seperti yang dituduhkan oleh jaksa. Beliau juga tidak ikut dalam perbuatan pembunuhan tersebut, tapi Antasari dituduh menganjurkan melakukan perbuatan pembunuhan perencanaan. Jadi, dalam kasus ini, seseorang yang menganjurkan perbuatan pidana atau disebut juga dengan orang yang memiliki gagasan untuk mewujudkan sebuah perbuatan pidana atau disebut juga sebagai orang yang menjadi otak untuk mewujudkan perbuatan pidana. Ternyata dalam hukum pidana itu bisa dipidana. Jadi, hukum pidana itu bukan saja orang yang secara fisik melakukan perbuatan pidana, misalnya mencuri, oke, sederhana. Orang yang mengambil barang milik saya, misalnya mengambil handphone saya. Ketika saya ngajar di kelas, ada mahasiswa yang nakal, lalu mengambil handphone saya. Nah, handphone tersebut dijualnya. Nah, orang tersebut jelas mengambil barang milik yang bukan miliknya. Berarti mewujudkan sebuah perbuatan pidana, di dalamnya ada perbuatan dan ada kesalahan. Jelas ya, orang tersebut melakukan perbuatan pidana. Tapi dalam kasus yang saya sebutkan tadi, kasus Antasari, tidak. Beliau hanya menganjurkan. Yang satu lagi adalah membantu melakukan. Misalnya ada 3 orang ingin memasukin rumah seseorang. Yang satu membukakan pagar, yang satu masuk ke dalam rumah, yang satu memecahkan kaca jendelanya. Nah, ada peran-peran yang dilakukan oleh 3 orang. Nah, ketiga orang tersebut ada pelaku utamanya, ya, masuk ke dalam mengambil barang, tapi yang membukakan pagar itu tadi, walaupun dia tidak masuk ke dalam rumah mengambil barang, tetap dikenakan pidana karena dia membantu mewujudkan sebuah perbuatan pidana. Ya, kita lanjutkan. Ada satu segmen lagi ya di dalam hukum pidana yang juga sebetulnya dalam kehidupan nyata sehari-hari kita lihat, kita alami. Mungkin juga saudara pernah menjalanin praktek ini. Yaitu apa yang disebut dengan perbarengan. Ya, dalam bahasa Belandanya disebut dengan samenloaf. Jadi perbarengan ini artinya adalah satu orang melakukan beberapa perbuatan pidana. Ya, jadi satu orang melakukan beberapa perbuatan pidana. Kalau pernyataan,
pelakunya jamak, mewujudkan satu perbuatan pidana. Tapi kalau perbarengan itu adalah satu orang melakukan beberapa perbuatan pidana, 2 atau lebih. Jadi beberapa ini artinya adalah, misalnya sederhana, si A membunuh si B. Ya. Nah, dilihatnya di dompet si B tersebut ada uang, ada handphone. Lalu diambilnya uang dan handphone tersebut. Ya. Satu, yang pertama dia membunuh, kemudian yang kedua adalah mengambil barang-barang milik si B. Ya, handphone dan uang. Kemudian mayat si B tersebut dibuangnya di tengah laut. Ya. Jadi si A melakukan 2 perbuatan pidana. Pertama adalah membunuh si B dan yang kedua adalah mengambil barang-barang milik si B. Jadi ada 2 perbuatan pidana. Nah, diwujudkan oleh satu orang. Contoh yang lain adalah si A masuk ke rumah si B, ya, memecahkan kaca jendela si B, kemudian mengambil barang-barang milik si B. Setelah mengambil barang-barang milik si B, si A juga ternyata menganiaya pembantu rumah tangga yang ada di rumah si B tersebut. Nah, dalam kasus ini ada 3 perbuatan pidana yang dilakukan oleh si A. Pertama, merusak rumah, mengambil barang, dan yang ketiga adalah menganiaya pembantu rumah tangga. Nah, dalam kasus ini yang disebut dengan perbarengan. Perbarengan itu artinya seseorang melakukan perbuatan pidana lebih dari 1. Hukumannya adalah pasti lebih berat dibandingkan mewujudkan 1 perbuatan pidana. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup dari segmen hukum pidana ini, ingin saya sampaikan adalah bahwa hukum pidana itu disebut juga dengan bahasa Belandanya strafbaarheid atau criminal act, memiliki 2 elemen penting. Ada perbuatan melawan hukum dan yang kedua adalah kesalahan. Perbuatan dalam bahasa Latinnya disebut dengan actus reus, kemudian kesalahan disebut juga dengan mens rea. Seseorang atau beberapa orang baru bisa dipidana apabila elemen-elemen ini ada pada orang tersebut. Setelah elemen-elemen ini ada dan bisa dibuktikan di pengadilan, maka orang tersebut bisa dikenakan pidana dan diminta pertanggungjawaban pidana berupa pidana. Nah, besarnya pidana dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain adalah bagaimana dia mewujudkan perbuatan pidana tersebut, bagaimana dia memberikan keterangan di dalam pengadilan, kemudian juga bagaimana usia orang tersebut, dan tentu bagaimana juga tentang aspek-aspek yang meringankan yang menurut pertimbangan hakim. Nah, hukum pidana kita saat ini masih perlu mengalami beberapa perubahan. Kenapa? Hukum pidana kita adalah hukum pidana warisan kolonial. Hukum pidana kita diberlakukan di Indonesia 1918, beberapa abad yang lalu ya. Sehingga hukum pidana tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Hukum pidana tersebut juga berasal dari nilai-nilai barat, bukan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya Indonesia memiliki hukum pidana nasional, hukum pidana yang diambil dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu perlu diwujudkan dalam hukum pidana, maka tentu saja pemerintah yang akan datang, parlemen yang akan datang harus bisa ya menggali jiwa masyarakat, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga kita memiliki hukum pidana yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum pidana kita tidak lagi mengcopy paste dari hukum pidana Belanda. Kita akan memiliki satu hukum pidana nasional, yaitu hukum pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.